Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang ide konten ya, ide konten untuk pemula. Di sini kita tahu kalau kita rajin atau produktif ya, ini merupakan suatu benefit untuk di bisnis kita ya di kemudian hari ya untuk masa depan. Nah, di sini yang jadi permasalahannya ada kadang orang itu bingung mau upload konten apa, jadinya nggak ada nggak ada nggak ada gambaran, nggak ada buntu mentok, jadinya nggak ngupload gitu. Nah di sini Sirtiman mau kasih 3 ide aja ya, 3 ide untuk awal, dan ini seharusnya idenya ini eh, ya berdasarkan pengalaman pribadi Sirtiman gitu, dan bisa dirasakan sendiri efeknya ya, nggak cuma teori doang. Banyak konten video 3 ide ini, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, cuma kan itu kelanjutannya nggak ada. Kalau di sini Sirtiman share 3 ide berdasarkan pengalaman, dan hasilnya juga dimanfaatkan untuk sendiri berguna, juga semoga berguna buat yang lainnya gitu. Oke, yang pertama adalah kalau kita bingung ya. Soalnya kalau bikin konten tuh kadang risih, canggung. Makanya di sini uh, juga ada orang yang belum paham tentang WFH, tujuannya cari duit, terus bikin kontennya jualan mulu gitu, produk affiliate mulu. Nah, di sini Firman mencoba ya untuk gimana caranya biar orang ini tetap tidak terganggu ya, nggak harus beli, tapi gimana caranya mereka ini istilahnya mulai uh, nyaman dengan kita loh, mulai di sini agar mereka ini mulai aware ya, mulai mulai ada rasa ya, mulai ada rasa kayak panggilan atau ketukan dalam hidup mereka untuk istilahnya dengan konten-konten kita ini biar mereka ini terbantu gitu. Nah, di sini yang pertama Firman kasih ide konten motivasi ya. Kenapa motivasi? Ya, di sini berdasarkan contoh ya, Firman udah bikin konten motivasi meskipun simple ya, cuma kata-kata quote kayak gini. Ini 7 tahun yang lalu dan bisa di recycle ya. Untuk sekarang bisa dipublish lagi 10 Mei kemarin, ini 10 Mei 7 tahun yang lalu. Juga ada konten recycle lagi, ini 4 tahun yang lalu. Ini ada 4 tahun yang lalu, ini ada 7 tahun yang lalu, ini ada 3 tahun yang lalu. Nah, ini semua adalah konten-konten evergreen gitu loh. Dan orang di sini kalau membaca ini tiba-tiba 3 tahun yang akan datang ngelihat konten ini lagi, berarti kan logikanya mereka, oh ini orang udah ngupload konten video motivasi bagus gitu 4 tahun yang lalu gitu loh, atau 7 tahun yang lalu ya, ini orang udah ngupload konten motivasi bagus, ini orang ini positive thinking atau apalah, orang yang uh, masa depan minded seperti itulah gitu. 7 tahun yang lalu aja dia udah share konten yang berguna gitu, share konten yang bikin semangat seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa bisa personal branding ya, orang jadi mengenal kita tuh, oh ini orang ini berusaha mengubah ya lingkungan sosialnya istilahnya di sosmed agar mereka pada lebih motivasi, lebih semangat kerja, lebih semangat bisnis. Nah, di sini dengan membuat konten motivasi, hasilnya bisa dilihat. Selain bisa di recycle, terutama di Facebook ya bisa di recycle. Sebenarnya di TikTok juga bisa di recycle. Mungkin di sosial media lain juga ya. Cuma untuk Facebook ini ya Sirtiman ngerasa bagus recycle-nya 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Dan di sini orang akan baca 5 tahun yang lalu dia udah update kayak gini, berarti
ini udah dari berapa lama gitu Facebookan gitu. Jadi kan bukan kaleng-kaleng gitu loh. Untuk orang yang bisa diajak terpercaya, yang bisa diajak kerjasama atau bisnis atau mungkin menjadi mentor yang layak di follow seperti itu. Jadi dengan konten motivasi memberikan awareness ya, awareness tuh kayak sinyal orang itu agar istilahnya mereka itu untuk mulai bangkit gitu ya, mulai mengetuk pintu hati mereka seperti itulah. Kalau awareness harusnya seperti itu. Jadi awalnya seperti itu, lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah tutorial ya. Nah, tutorial nih kayak gimana? Tutorial ya kalian udah pernah bisa ngelakuin apa, udah pernah bisa ya pokoknya semuanya, ide, gagasan, perbuatan, tindakan semua kalian share. Share di mana? Salah satunya adalah YouTube channel. Di sini Sirtiman ya bisa dilihat ya. Postingan terlama. Nah, ini 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu seperti ini. Ini adalah bukti kalau dengan share tutorial ya, entah di sini sebenarnya di YouTube isinya tidak cuma tutorial, ada review dan lain-lain ya, video review, video unboxing. Cuma dengan share tutorial ini membuat istilahnya kalian ini udah di depan gitu, udah di depan artinya udah praktek duluan untuk yang belum praktek ya. Dan kalau yang udah praktek juga pasti akan ngeliat ini gimana sih, pasti akan diikutin caranya orang ini ya, istilahnya tutorialnya kayak gimana, orang pasti akan mencoba ya, membandingkan atau kalau cocok dia ngikutin tetap yang udah buat tutorial juga seperti itu, dia ngikutin karena semua orang pengen menjadi yang lebih baik. Di sini Sirtiman share ya, hampir setiap hari bikin, tuangin aja ide-ide apa yang pernah, buku yang pernah dibaca, film yang pernah ditonton, ambil hikmahnya atau pengalaman bisnis ya, untung rugi semua di share di sini gitu. Ini adalah bukti ya, ini adalah legasi kita gitu. Jadi kita hidup ini punya sesuatu untuk dibagi ya, untuk sesama seperti itu. Contohnya ya di sini ya pengalaman kita, pemikiran kita, dan ya pokoknya segala yang membuat orang ini terinspirasi seperti itu. Jadi jangan, kita nggak punya apa-apa juga, nggak ngupload apa-apa, nggak punya apa-apa juga ya. Untuk yang pertama tadi juga nggak ada ide konten apa-apa. Untuk pemula ya, pemula ini ibaratnya kita harus pertama-tama membuat orang ini nyaman, membuat orang ini terketuk pintu hatinya untuk mulai istilahnya entah itu bisnis atau kerja, biar semangat seperti itu ya. Nah, yang kedua ini adalah membuat tutorial. Misalnya tutorial apa? Di sini membuat e-book, Sirtiman bikin. Membuat konten video TikTok, Sirtiman. Membuat produk digital, Sirtiman share ya. Bikin videonya share. Membuat pokoknya cara cari duit online semua Sirtiman share. Cara grup banyak tapi menghasilkan duit, Sirtiman share semua. Nah, disinilah bedanya ya. Kita jadi punya semacam ya authority gitu. Orang jadinya oh dia udah share pengalaman hidup, share pemikirannya. Masalah cocok atau enggaknya ini tergantung dari followernya. Ya nggak usah dipaksakan dan nggak usah minder ya. Jangan mikir segala sesuatunya harus bagus, harus sempurna. Share aja, share dengan kondisi kalian sekarang. Mau kalian sekarang orang yang nggak pedean, mau tampil di depan kamera atau webcam belum nyaman, ya gimana caranya lah. Entah itu pakai masker dulu atau apa, nanti akan
akan dengan sendirinya ya akan muncul kepercayaan diri untuk yang masih belum pede atau faceless ya. Masih belum pede faceless ya. Bikin konten faceless dulu, kayak konten ya kalian sharing-sharing aja gitu, entah itu pakai video-video footage dari ya dari mana aja ya, dari entah itu situs-situs video footage kayak Pixabay, dan ambil aja videonya. Kalau kalian cerita tentang motivasi, ya udah ambil video tentang motivasi di sambil videonya jalan kita coba pakai suara kita gitu. Pakai suara kita ya biar orang tuh real gitu ya, jangan pakai suara voice over. Di sini kita mau membuat apa ya, authority untuk diri kita sendiri biar kitanya percaya diri gitu. Jangan sembunyi di balik layar. Di sini kita harus mau kotor tangannya gitu loh, nggak apa-apa. Di sini sirkuitnya juga nggak mau sempurna ya, apa aja lah sebisanya aja. Mau thumbnailnya ya kayak gini aja ya udah gitu loh. Yang penting kita konsisten ya, konsisten. Jangan ya, namanya orang pasti ya ada rasa males upload atau lagi nggak mood, ya nggak apa-apa gitu. Itu wajar. Cuma sebisa mungkin kalau udah terbiasa ya kayak gini ya dari 12 tahun yang lalu, ya mungkin ada kalanya Sirteman juga males upload, cuma sampai sekarang mulai stabil. Kalau udah stabil tuh yang enak gitu. Udah stabil kita ngonten terus gitu. Ada bangun pagi kita bikin konten, atau mau tidur kita bikin konten pengalaman hari ini, bikin konten aja udah. Di sini nggak usah kebanyakan mikir ya, nggak usah kebanyakan aduh nanti nggak ada yang nonton, nanti ini, nanti itu, nanti gue dibully atau apa, biarin aja gitu. Yang penting kita bikin konten. Kalau yang lain itu ya banyak orang yang masih blow on gitu loh, masih blow on. Kadang nonton aja masih belum paham gitu, tahu-tahu dia udah komen gitu. Banyak orang yang kayak gitu, yang istilahnya nggak layak hidup lah gitu. Jadi kalau ngatasin orang-orang yang komennya yang ngebully atau yang menjelek-jelekin, itu anggap aja orang yang nggak layak hidup gitu loh, nggak tahu etika, nggak layak hidup gitu. Nggak menghargai hasil karya orang lain, nggak menghargai ya nilai hidup seseorang gitu loh. Makanya Sirteman bilang orang yang nggak layak hidup. Jadi dengan membuat video ya, di sini bikin video apa sih, channel tutorial atau ya pokoknya gimana caranya deh gitu. Sebenarnya nggak cuma di YouTube aja gitu. Bisa kalian yang nyaman sosial medianya deh, dimulai dari situ gitu. Tiap orang beda-beda, ada yang nggak nyaman di YouTube, nggak suka sama komunitasnya, yang pada apa tahu-tahu minta share, like, komen, tahu kayak gitu nggak suka, ya nggak apa-apa gitu loh. Kalian nggak harus ikut-ikutan kayak gitu, nggak harus bikin ya. Di sini sih teman mau bikin channel bukan untuk cari gaji, cari monet ya. Di sini emang pengen sharing pemikiran aja gitu, sharing pemikiran guys, bukan cari monet gitu. Mungkin kalau cari monet videonya nggak kayak gini gitu, videonya kayak yang lain yang standar gitu. Cuma di sini tujuannya untuk seperti tadi, untuk memperkuat authority kita, konten ya, kita rajin juga, solid buat konten di sosial media, ya pokoknya situs-situs yang ramai trafiknya ya, banyak orang butuh sama informasi yang dibutuhkan mereka ya, kayak ya apa, mereka butuh cari duit online, mereka butuh kesehatan seperti itu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Oke, kalau udah pertama diingetin lagi tadi, motivational video bikin orang semangat, udah tutorial bikin orang kenal kita, bikin orang paham kita nih. Sampai di sini kalau orang ini dari yang pertama kedua ini udah suka sama kita, udah cocok ya, udah dijadikan kita sebagai ya, istilahnya di follow atau dijadikan kita sebagai
ibaratnya entah itu teman atau ya pokoknya mentor seperti itu. Lanjut ke konten ketiga gitu. Konten ketiga apa? Konten ketiga adalah sebenarnya ini yang boleh dibilang missing link ya. Missing link di dunia bisnis online atau cari duit online gitu. Saat orang udah motivasi, karena konten motivasi sekarang udah termotivasi, saat orang udah di istilahnya diajarkan ya, ditutor sama kita, orang ini udah cocok, tinggal kemana lagi nih gitu. Ada yang kurang, apa yang kurang? Nah, ini konten ketiga adalah tentang real life kita, kehidupan sehari-hari kita. Kita ini orangnya kayak gimana gitu loh. Kita ini orangnya sukanya apa, kita ini ngapain aja, kita ini hariannya kayak gimana, kita ini bisa dipercaya nggak sih orangnya gitu. Jangan jangan apa ya, pertama bikin konten motivasi bagus, kedua bikin tutorial bagus, ketiga orangnya ini ya istilahnya yang bikin rungkat ya, bisa aja orangnya ini tukang ngebully ya, aslinya. Orang akan tahu, bisa aja tuh orang ini sombong aslinya, bisa aja orang ini eh, maling aslinya. Mereka ngelihat di sini, ini real kita kayak gimana gitu. Bisa aja orang ini ya bener cuma memanfaatkan kita. Bisa aja orang ini ya pokoknya ada udang di balik batu. Nah, disinilah missing link dari bisnis ya, orang-orang yang membuat di sosial media ini menjadi apa, benar-benar orang percaya, mengancungin jempol adalah cerita kita, cerita real tentang diri kita, karakter kita. Jadi orang kenal karakter kita. Oh, seperti ini. Oh, dia sukanya ini. Nah, di sini bisa dilihat guys, ini Sirtiman sukanya game, sukanya komputer, suka nyanyi, suka ya kayak hidup orang biasa ya, jalan-jalannya nih, jalan-jalan kayak sentimen gitu, traveling ya kayak gini gitu loh. Ngomongnya kayak gini. Jadi orang ini ada gambaran, ini orang benar-benar bisa dipercaya gitu. Saat ya di sini ya kalau nyanyi-nyanyi saat pokoknya sesuai aja kayak kehidupan kita hariannya kayak gimana gitu. Kadang orang kan ya ada yang suka musik, ada yang suka macam-macam, ada yang suka makan, ada yang suka belanja, ada yang nah, ini di share biar biar orang ini paham gitu, biar orang ini mengikutin kita ya, benar-benar percaya abis gitu. Percaya benar-benar percaya abis gitu. Jangan cuma bagus di bagus di yang bagus-bagus doang, apa kayak nampilin yang bagus-bagus doang. Ini semuanya kita biar mereka kenal. Kalau udah ketiga konten ini sebenarnya udah untuk pemula ya, untuk pemula yang ketiga konten ini juga udah cukup sih membuat mereka tuh oh ternyata dia nih kayak gini gitu. Ternyata juga memberikan gambaran kalau pebisnis online, contohnya Sirtiman itu ternyata kayak gini, orangnya kayak gini, pemikirannya kayak gini, tutornya kayak gini, motivasinya dia udah jelas. Terus motivasi ini untuk yang awareness ya, untuk yang awal-awalnya mungkin belum kenal jadi kenal. Dan ketiga ini soalnya rata-rata kalau motivasi orang tuh setuju gitu, kebanyakan setuju. Karena apa ya, ini emang quote-quote yang udah populer. Kalau mau ditambahin pemikiran kita itu ya mungkin ada orang yang setuju dan ada yang enggak. Cuma kalau quote-quote populer kan rata-rata orang udah ya udah oke, mereka quote-quote ini emang istilahnya udah pilihan lah gitu ya, yang udah terkenal. Ada yang nggak terkenal. Dan tentang tutorial membuat channel video YouTube ini juga ya disarankan ya, karena emang YouTube itu situs yang rame gitu loh. Nah, di TikTok ini untuk harian kita nih gitu. Lebih tepatnya untuk harian kalau TikTok, karena selain bisa upload video santai, juga ya emang ya buat seru-seruan. Sebenarnya di YouTube juga ada ya, YouTube Short itu. Cuma kalau untuk personal branding, untuk boleh dibilang enak yang mana, Sirtiman untuk
untuk real life-nya, nampilin konten real kitanya ini ya di TikTok gitu loh. Kalau di YouTube Short juga bisa, cuma ya kurang ini aja ya, terutama untuk kayak konten ini, fitur-fitur TikTok kayak konten duet atau konten ya pokoknya ada konten stitch dan lain-lain. Apalagi ada live streaming. Nah, ini kelebihannya. Cuma di sini nggak bahas live streaming dulu gitu. Bahasnya tentang konten untuk pemula aja, upload konten untuk pemula ya. Di sini buat video, lebih tempatnya buat nggak buat video aja sih, buat pokoknya ngupload gambar atau video seperti itu. Kalau udah ya gambar ini sebenarnya langkah yang mudah ya, kayak gambar-gambar quote ini sebenarnya langkah yang mudah untuk pemula gitu. Jadi nggak terlalu berat. Kalau awalnya tahu bikin video, wah itu agak berat juga. Itu Sirman juga ngerasain punya channel video quotes ya. Ini beda gitu. Meskipun tinggal ngupload doang, tapi ngupload ini juga apa ya? Kalau setiap hari quote ini kan biasanya video-video yang pendek lah ya, pendek aja udah berat gitu, apalagi ya yang panjang gitu. Kalau yang panjang kayak ngomong kayak gini, nah ini nggak berat tuh, karena emang ya nyaman di kitanya ya, pemikiran kita nih bisa keluar gitu, bisa bisa istilahnya juga dipertanggungjawabkan lah, itu nggak cuma kitanya nih berusaha untuk membuat orang upgrade diri, tapi juga tetap pada etika ya. Di sini ngajarin bisnisnya nggak cara-cara yang hack-hack, abu-abu, atau ya pokoknya yang nggak bener lah gitu ya. Nah di sini dengan 3 konten ini, terutama yang konten realnya ini ya, ini benar-benar konten missing link. Jadi orang ini kalau kenal kita nih benar-benar ya, wah udah dia aja deh, follow dia aja deh gitu, daripada yang lain. Mungkin yang lain cuma di konten motivasi aja, mentok di situ. Terus di YouTube juga kontennya gitu-gitu aja, dia konten jualan atau konten yang ya cuma sekedar bacaan gitu ya, konten faceless bacaan atau apa sih, tontonan doang. Nah di sini, kalau di sini kan beda gitu, kita nampilin ini kita orangnya kayak gini gitu. Dari semua yang telah udah di-upload, ternyata kita nih kayak gini orangnya itu. Makanya kalian ya silahkan gitu loh. Jangan bikin konten tentang ya segala sesuatu yang jas rapi, mobil, bikin konten di dalam mobil seakan-akan dia orang sukses gitu. Ya gimana ya, ya orang mungkin akan aduh tuh, kayak levelnya beda itu, dia udah punya mobil, sedangkan ya kita kayak gini gitu. Di sini Sirman nggak menunjukkan flexing ya, nggak menunjukkan flexing, apa adanya aja gitu. Nggak usah menunjukkan kita tuh sukses atau kaya, tapi kenyataannya realnya nih kita kayak gimana gitu loh. Ntar realnya bikin kontennya orang kaya kayak jas, cuma realnya kalau nggak sesuai ya kurang cocok sama yang hasil karyanya dia, nanti orang akan timbul pertanyaan, timbul keraguan gitu. Ini orang layak di follow nggak sih gitu, kontennya kok nggak sesuai sama orang aslinya gitu. Jadi apa ya, di sini benar-benar, makanya arti cara membuat ya di sini juga mengajarkan orang juga ya, agar jangan kemakan flexing gitu ya. Cara membuat konten kita juga harus logis dan inilah, logis dan jujur boleh dibilang ya, logis dan jujur. Kadang orang bikin konten nggak jujur, maunya tampil yang bagus-bagus aja. Di sini kita apa adanya aja gitu, jadi orang tahu oh ini apa adanya aja, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Dia nyanyi-nyanyi, dia suara sumbang-sumbang, dia suka komputer, dia kasurnya berantakan ya kasur berantakan gitu.
Jadi real gitu ya, biar orang ini ngelihat real kita tuh nyata gitu. Saat kita bangun belum mandi, saat kita ya entah itu lagi sedih, saat kita lagi ya kayak waktu bulan puasa kemarin berburu takjil, gantung-gantung takjilnya. Jadi orang nih ada apa ya, mulai mulai timbul ya, boleh dibilang suka gitu, boleh bilang suka kalau di sosmed ya. Suka ini kan ya tanda tanda lope-lope itu ya, tanda cinta gitu. Nah di sini mulai mereka akan mungkin uh, love-nya bertambah gitu loh, untuk orang yang paham, untuk orang yang paham tentang kualitas atau pengen upgrade diri gitu. Ada orang yang nge-like cuma sekadar ngelihat cewek cakep doang, atau cewek ya pokoknya gitulah, yang joget-joget ya seperti itu ya. Itu beda gitu. Itu emang mereka yang carinya kayak gituan gitu loh. Nah di sini kita harus tampil ya jangan kayak gitu gitu. Kita harus tampil sesuai dengan diri sendiri. Kita jangan cuma jadi penonton, tapi benar kita share pengalaman hidup kita, mulai dengan memancing memancing respon mereka membuat konten motivasi video. Kedua, usahakan ya bikin, ya kalau nggak pede faceless video nggak apa-apa, cuma kalau pede tunjukin mukanya kayak gini ya, bikin video kayak gini lah gitu. Dan terakhir ya, tampilkan ya pengalaman real kita biar orang ini tahu realnya kayak gimana. Kalau udah terbiasa live streaming silahkan gitu. Cuma kalau belum ya, ya sama di sini bedanya sama YouTube apa sih? Ya jangan jangan terlalu ini ya, karena videonya ini video pendek sih, boleh bilang sih video pendek. Kalau YouTube kan mau bikin konten 2 jam 10 jam terserah. Nah, video pendek ini kita santai-santai aja, sambil sambil kasih faedah amanah, sambil kasih pesan tersirat juga, sambil fun seperti itu gitu. Apa aja yang ada di kita ya, entah itu kita ngelongok ngelongok depan rumah ngapain, atau lagi di dapur ngapain, ya terserah, lagi makan apa nggak apa, biar orang paham kenal gitu. Biar orang baper ya tergantung baper kayak gimana dulu gitu. Baper kalau untuk ini kan dalam artian upgrade diri, atau istilahnya bisa produktif bisnis online dan lain-lain seperti itu, bukan baper-baper bucin gitu. Nah banyak kayak namanya di TikTok atau sosmed lain ya seperti itu ya. Cuma makanya di sini diarahkan mau baper-baperan ya beda gitu loh. Di sini untuk upgrade diri menjadi yang lebih baik, menjadi lebih produktif, menjadi mendapatkan passive income yang solid ya untuk di masa depan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi dengan membuat konten yang logis dari awal, motivasi video, kedua tutorial, bikin video tutorial, ketiga tentang kehidupan real kita ya, nggak usah yang simpel-simpel aja gitu. Nggak usah terlalu beban bikin konten itu harus bagus, harus sempurna, pokoknya konsisten ya. Ya si Firman kan bisa menunjukkan bikin video 12 tahun yang lalu gitu. Ya mungkin sekarang TikTok baru muncul 12 tahun yang lalu nggak ada. Makanya dulu awal-awal Sirtiman bikin Facebook dengan konten-konten video motivasi, karena emang ya dulu adanya Facebook gitu loh, belum ada YouTube, belum ada TikTok gitu. Sesuai dengan apa yang ada, seadanya aja, situs-situs yang ada sekarang gitu. Kalau nggak ada nggak mungkin ya. Juga konsisten ya, konsisten ini kalau bisa benar-benar nggak harus cuma textbook atau bikin jadwal, bikin planner, tapi juga benar-benar harus enjoy ya, enjoy sehingga bikin konten itu jangan jadi beban. Soalnya saya teman pernah mengalami ya, namanya awal pasti ya beban, setiap bikin tuh beban berat, setiap bikin beban berat. Cuma lama-lama ya cari solusi gimana caranya, kayak
Dulu sih pengalaman bikin kayak video ini bebannya apa, soundnya ini benar-benar karena belum ada software peredam suara ya, soundnya ini berisik gitu. Jadi mau bikin konten tuh kayak aduh ini mah mengganggu orang yang ada gitu loh, orang gimana ya ini sepanjang perjalanan nemuin informasi-informasi kayak soundnya jadi lebih baik seperti itu. Di Facebook juga seperti itu, saat orang-orang ini ngerasain sendiri sih teman, saat orang-orang karena si teman sering upload ini banyak orang-orang ya, banyak kayak pebisnis online dari luar, kebanyakan karena temennya ini dari luar. Nah, banyak orang ngajak kerjasama, banyak orang malah benar-benar minjem minjem ininya Sirtiman ya, istilahnya autoritinya, atau ya pokoknya percaya kerjasama launching produk pada percaya seperti ini. Orang-orang luar ya, banyak orang luar kalau di Facebook teman-temannya, karena emang zaman dulu ya bisnis online-nya di luar Sirtiman. Kalau di TikTok ya membuat orang ini jadi terbuka gitu. Kalau TikTok kan nggak harus bucinan cari cewek, atau yang cewek juga joget-joget doang, lip sync. Nah, di TikTok ini buktikan kalau di TikTok kita bisa menampilkan ciri khas ya, karakter kita, citra diri, jati diri kita apa adanya gitu. Orang yang suka enggak ya terserah, itu yang penting kita untuk diri kita sendiri gitu. Ada yang nonton mau viral mau enggak ya enggak masalah gitu, enggak nyari viralnya juga, yang penting konsisten gitu. Sampai ada orang yang bilang, bang kok buat konten mulu, sebenarnya nggak buat konten mulu ya, kadang 2 hari sekali, kadang sehari 2 kali, kadang sehari sekali. Cuma kalau orang ngelihat yang jarang ngupload, mereka kok nanyanya kayak gitu, bang kok buat konten mulu gitu. Ya karena mungkin dilihatnya kalau konten cewek-cewek joget banyak, cewek lip sync banyak gitu. Cuma kalau konten kayak Sirtiman ini kan mereka mikirnya berat gitu, kayak apa sih? Ya boleh dibilang ini sebenarnya kayak quote, cuma Sirtiman pakai muka sama ngomong sendiri gitu lah. Ini yang sebenarnya konten yang berat gitu. Kayak misalnya waspada tablet spek dewa tipu-tipu, waspada bisnis MLM skincare tipu-tipu, kayak itu gitu. Ini pemikiran Sirtiman, dan ya kadang ada video yang 10 menit, ada yang di atas 1 menit. Itu kadang orang ngelihatnya ini video berat dibikin, itu susah dibikin. Cuma ya karena udah biasa bikin di YouTube, bikin yang 10 menit sebenarnya ya bingung apanya sih, bingung apanya ya, agar agar jangan kelamaan gitu ya, karena kalau udah 10 biasanya kan putus gitu, mati sendiri gitu. Oke, jadi itu aja guys. Semoga semangat membuat konten yang pemula, jangan cuma punya akun sosmednya doang, bikin doang terus nggak diisi kontennya. Justru dengan konten ini zaman sekarang merupakan legasi kita di masa mendatang gitu loh. Ya, agar semangat terus, jangan sampai video apa, kalau di TikTok VT-nya kosong, di Facebook juga status ininya ya kosong, juga di YouTube juga ya. YouTube ini wah, ini bisa ngubah keadaan ya. Saat Sirtiman unboxing atau mungkin jualan video di Tokped, Sirtiman bikin TikToknya dan ada yang beli gitu loh. Nah seperti itu juga, kalian juga manfaatin situs-situs ini untuk legasi kalian di masa depan. Legasi ini ya benar-benar warisan ya, peninggalan. Entah itu di masa depan kayak gimana ya nggak tahu, yang jelas kita dari sekarang ya mulai gitu. Kalau nggak mulai, masa depannya kosong, generasi nanti ya akan lebih buruk gitu loh, karena ulah kita yang nggak ngapa-ngapain ya, ulah kita yang males, nggak produktif. Makanya dengan produktif membuat orang ini ya, jadi bisa upgrade diri, bisa di atas rata-rata lah seperti itu. Dan kemungkinan ya rezeki mereka ya di atas rata-rata gitu aja, dibanding orang-orang yang biasa, yang cuma ngabisin waktu
sosmed buat ya, bucinan dan lain-lain. Di sini kita mengarah ke stabilan passive income seperti itu. Jadi masa depan lebih stabil. Orang yang kerja mungkin ngandelin pensiun, kalau orang yang nggak kerja mulai mengandalkan passive income ya guys. Diarahkan seperti itu. Gitu. Oke guys, untuk yang merasa konten ini bermanfaat, langsung aja deh viralin jempol. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Goodbye.